Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Patra Gaya. Mohon maaf sebelumnya, hampir 1 bulan ini saya nggak upload video karena memang ada kesibukan lain di luar daripada channel ini. Nah, di video kali ini saya akan share kepada kalian untuk pertanyaan beberapa rekan-rekan kita mengenai HP yang cocok untuk gaming di harga kurang dari 3 juta. Karena semakin hari perkembangan HP untuk keperluan gaming semakin meningkat aja nih. Namun harus diperhatikan juga dari segi fitur serta yang tidak kalah pentingnya adalah harganya harus murah dan berkualitas. Pasti kalian setuju kan dengan kalimat murah berkualitas? Di sini saya menemukan satu HP keluaran baru dari brand Realme, yaitu Realme Narzo. Walaupun penamaan Narzo ini terdengar kurang lazim, tapi Realme Narzo ini memang mengarah kepada kaum para gamer yang membutuhkan spek gahar serta harganya yang terjangkau. Realme Narzo ini dibanderol dengan harga 2,7 sampai 2,8 jutaan dan hanya mempunyai satu varian memori saja, yaitu RAM sebesar 4 GB dan memori internal sebesar 128 GB. Yang saya rasa sudah cukup banget kok untuk menemani kebutuhan aktivitas di HP ini, apalagi mengingat harganya sangat masuk akal. Dan langsung aja di sini kita akan bahas poin yang pertama adalah kita akan bahas juga bahasa desain dari si Realme Narzo ini, yang saya rasa enggak begitu banyak yang bisa diulas dari segi desainnya karena memang begitu banyak yang mengadopsi back cover seperti ini dan masih menggunakan bahan material plastik yang dibalut secara glossy sehingga terlihat seperti material kaca. Kemudian di sisi kanannya hanya ada tombol on off yang menyatu dengan fingerprint scanner sehingga back covernya jadi terlihat lebih bersih aja di bagian belakang. Dan di sisi kirinya ada tombol volume, juga slot dual nano SIM dan satu micro USB. Dan lanjut untuk ke bawahnya masih terdapat port 3,5 mm, mikrofon dan port USB Type-C yang support hingga 30 watt yang diklaim bisa mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 55 menit aja. Walaupun dalam paket penjualannya hanya menyertakan charger full fast charging 20 watt saja. Namun ini udah lebih daripada cukup mengingat harganya cukup terjangkau dan kompetitif. Dan ada juga satu buah speaker yang belum stereo, jadi kalian jangan berharap banyak dari satu buah speaker seperti ini. Walaupun suaranya terdengar cukup kencang dan masih dalam kategori standar. Kita lanjut lagi ke poin yang kedua adalah dapur pacu yang dibawanya, yaitu menggunakan chipset MediaTek Helio G90T yang diperuntukkan untuk kalangan gamer kelas menengah tentunya dengan harga yang cukup bersahabat. Kemudian lanjut lagi di sisi layarnya, Realme Narzo ini menggunakan layar panel jenis IPS Full HD Plus 6,5 inch, juga menggunakan layar pansol kamera di pojok kiri atas. Dan yang paling menariknya adalah si Realme Narzo ini sebagai nilai jualnya juga tentunya, yaitu tersedianya refresh rate layar 90Hz yang mana kita tidak temukan di HP kelas harga 2 jutaan. Yang mana refresh rate 90Hz ini membuat scroll-scroll dan bermultitasking jadi lebih smooth lagi dan sangat lancar dibandingkan dengan layar HP pada umumnya yang menggunakan layar refresh rate 60Hz. Jadi ini sangat berpengaruh saat kita bermain game seperti game PUBG Mobile ini. Secara singkat aja, untuk bermain game berat seperti game PUBG Mobile ini, kita mendapatkan settingan grafis tertinggi hanya di HD High. Dan paling umum kita bisa pakai di mentok Smooth Ultra agar mendapatkan FPS yang lebih tinggi, walaupun belum bisa disetting ke Smooth Extreme. Tapi ini aja udah lumayan cukup banget kok, apalagi dengan layar 90Hz nya, jadi main terasa jauh lebih enak aja.
Dan poin yang selanjutnya kita akan bahas adalah dari segi baterainya. Realme Narzo ini dibekali dengan baterai sebesar 4300 mAh yang terbilang memang bukan terbesar di kelasnya. Namun dengan kapasitas sebesar ini, saya rasa udah cukup banget kok untuk menemani kita bermain game full kurang lebih sekitar 4-5 jam, dan pengisian baterainya pun terbilang cukup cepat di kelas harga 2 jutaan, hanya membutuhkan waktu sekitar 55 menit dari 0 sampai 100% berkat full fast charging yang dibawanya 30 watt, walaupun dalam paket penjualnya hanya mendapatkan 20 watt saja. Dan yang terakhir yang saya akan bahas juga di sini adalah di sektor kameranya. Walaupun katanya HP ini mengarah kepada kaula muda yang senang akan game, Realme Narzo ini juga membawa persenjataan lain, yaitu quad kamera yang hasilnya memang cukup baik di kelasnya. Lensa pertama yaitu 8 megapiksel ultrawide, 48 megapiksel primary lens, 2 megapiksel depth sensor, dan yang keempat adalah 2 megapiksel lensa makro yang hasilnya sangat baik di kelas harga 2 jutaan. Di kondisi cukup cahaya hasilnya saya rasa memang cukup baik di berbagai lensanya. Dan untuk yang kondisi minim cahaya, saya rasa sangat saya sarankan untuk menggunakan mode malam saja agar hasilnya memang lebih oke, walaupun masih terdapat beberapa noise. Dan untuk perekaman videonya juga sudah support hingga 4K di 30 fps yang hasilnya memang cukup stabil. Bila ingin lebih stabil lagi serta menghemat ruang memori, pakailah yang resolusi 1080 di 60 fps yang hasilnya memang jauh lebih baik. Namun bila dirasa masih kurang stabil juga, masih tersedia fitur Ultra Steady yang jauh lebih mantap. Pokoknya Realme Narzo ini udah bisa memikat hati kita, apalagi harganya yang memang sangat ramah kantong. Kemudian lagi kita juga akan bahas kamera pansolnya yang berada di dalam layar di pojok kiri atas yang menggunakan lensa 16 megapiksel yang hasilnya nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat menurut saya nih. Kemudian untuk perekaman videonya hanya support hingga 1080 di 30 fps yang hasil videonya saya rasa cukup stabil dan ini cukup bagus untuk kamera selfie-nya. Nah, gimana teman-teman, dengan harga di bawah 3 juta kita sudah bisa mendapatkan fitur-fitur yang cukup menggiurkan di kelasnya, model kekinian, chipset MediaTek terbaru, refresh rate layar 90Hz, serta baterainya juga yang terbilang cukup besar, serta nggak kalah pentingnya adalah harganya yang memang sangat bersahabat. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Dengan harga di bawah 3 juta, saya rasa HP ini kamu bisa masukkan dalam daftar kalian yang lagi mencari HP dengan harga 2 jutaan serta fitur-fitur yang sangat worth it nih menurut saya. Nah, mungkin hanya segini saja dulu video yang bisa saya share kepada kalian. Semoga video ini memang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Patra Gaya mohon undur diri. Sampai kita ketemu lagi di video lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.